Hai, selamat datang lagi di Ribet, ringkasan berita terkini bersama gue Yoga dan Gue Yorin. Oke, ada berita apa yang bisa kita seruin hari ini, Bung Yoga? Bung. Oke, tanpa basa-basi kita langsung aja ke berita pertama. Kita kawal dulu nih kasus KPK. Kita ambil dari Tempo.co. Nih kita bacain ya, Lin. Oke. Direktur Gratifikasi KPK diperiksa di Bareskrim di kasus dugaan pemerasan terhadap Sahrul Yassin Limpo. Tanggal 15 November, penyidik gabungan Polda Metro dan Ditipkor Bareskrim Polri akan memeriksa Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK yaitu Herda Helmi Jaya. Nah, selain beliau juga ada satu orang lagi nih. Ya, menurut gue agak-agak apa ya, antara lucu tapi menyedihkan karena Direktur gratifikasi KPK tapi diduga memeras. Ini kan gimana ya, kontradiktif banget loh, Lin. Betul. Ini Firly Bahuri ini udah mangkir 2 kali loh, Gak? Nah, ini juga part ini juga aneh nih. Kok mangkir bisa-bisanya 2 kali loh. Jadi beliau ini katanya alasannya itu mangkir 2 kali, nggak tahu ya. Katanya memang tidak mau diperiksa di Polda Metro Jaya. Ya, kayak kemarin maunya ya di kan terakhir ya. Bareskrim. Tapi dia juga tidak memberikan alasan ke siapapun kenapa nggak mau di Polda Metro Jaya. Apakah mungkin karena teman-temannya di Bareskrim gitu? Nah, kemarin kita sempat nih bahas Betul. beberapa episode yang lalu kita bahas ini gitu kan. Kenapa? Apa karena ada teman-temannya, kita nggak tahu gitu kan. Apa mungkin tempatnya lebih nyaman gitu kan, lebih homey gitu kan. Ah, gue maunya di sini aja lah. Nah, makanya pertanyaannya emang bisa si request itu tempatnya ya kan? Gitu loh. Betul. Tapi pertanyaannya lagi, ini udah kedua nih. Yap. Ya kan? Berikutnya kan ketiga. Katanya beliau ini dipastikan akan hadir hari Kamis. Katanya. Coba kita lihat nanti ya. Tapi kalau misalnya nggak hadir, emangnya orang Polda Metro Jaya berani manggil maksa gitu, jemput paksa gitu? Jemput teman sendiri dong berarti. Iya. Ntar nggak ini bukan ngejemput paksa tapi minta dijemput, bro, jemput gue dong gitu kali ya kan. Iya, kebayang nggak sih ngetok rumahnya terus kayak jemput paksa, ikut pak gitu, terus apa kalian suruh-suruh saya? Enggak pak, bercanda gitu, kayak nggak berani gitu tuh. Ya gue nggak yakin sih pada berani jemput paksa. Apakah agak-agak sungkan gitu kan? I don't know. Ya parah sih, tapi kalau misalnya kita melihat segitu apa ya, bebasnya beliau gitu. Dan kalau kita lihat perkembangannya, ini kan saksi udah nambah ya, berarti. Ya. Berarti kan memang ada kemungkinan Pak Firly ini something gitu ya. Someone apa something. Someone something. Lagian gini loh, Lin. Kalau misalkan beliau ini minta diperiksa di sini, di situ request gitu atau mangkir, kan nanti nama dua lembaga nih kan udah pasti kan terpengaruh gitu kan, dari lembaga Polri-nya juga kan, ini gimana sih Polri gitu kan, Iya. KPK apalagi gitu kan, ini pemimpin KPK loh, masa begini gitu. Jadi kayak publik ya, masyarakat akan skeptis. Ini gimana? Ini penegakannya gimana nih kalau orang-orang yang terlibat di dalamnya nih seenaknya gitu loh. Ya, gue yang bikin juga apa ya, gue resah gitu ya. Pertama ini kan suasana pemilu ya, gitu. Ya. Somehow orang menitik beratkan fokusnya juga kepada pemilu gitu ya. Orang tuh teriak-teriak di media sosial kayaknya lebih tertarik untuk menghina, mengkritisi mungkin. Mengkritisi atau saling menyerang antar pendukung calon capres ya. Gitu. Udah gitu ada Coldplay juga, ya, gitu kan, gitu. Polri juga dikerahkan banyak sekali, riweh lah pokoknya bangsa ini sekarang gitu. Ya, jadi lagi banyak hajatan. Betul gitu. Jadi kayaknya gue sedihnya adalah jangan sampai deh, makanya tadi Yoga bilang kan kita kawal berita KPK ini, karena menurut gue ini justru harusnya sih masyarakat itu justru lebih peduli dengan kasus ini sebenarnya, karena ya udah sih, capres cawapres kita bakal tahu kok di antara 3 itu bakal menang 1 gitu ya. Satu nomor bakal menang gitu. Tapi kan dan tanggalnya udah pasti kan ya kan. Iya, udah pasti ada yang kepilih kok dari antara 3 mereka gitu. Terus tapi yang harus kita jangan sampai lupa sama kasus korupsinya justru menurut gue gitu. Itu bikin gue kayak hey man gitu, ini ada yang kasus lebih parah nih yang harus kita kawal nih gitu. Menurut gue ya gitu. Ya enggak sih? Menurut lo masyarakat lupa nggak sih?
Nah ini kalau misalkan masyarakat nih kan Indonesia itu kan banyak ketumpuk-tumpuk ya sama hajatan, berbagai hajatan acara, masalah-masalah lain gitu kan. Belum berita-berita di luar negeri yang banyak irisannya ya kan soal kayak Palestina di Gaza kayak gitu-gitu. Nah ini juga ini berita-berita kayak gini nih kayak luput ya kan dari pemantauan masyarakat. Mungkin dianggap kayak aduh ini lagi belum beres-beres. Keburu lupa masyarakat. Takutnya ya kan yang terlibat jadi keenakan kayaknya orang pada lupa deh. Nah, kayak gitu. Betul ya. Gue nggak tahu ya, tapi gue sih bener-bener berharap urusan KPK ini cepat selesai sih. Menurut gue tuh daripada Yassin Limpo-nya justru lebih penting mengusut kasus pemerasan KPK-nya loh. Iya, apalagi ya buat gue loh. Iya, apalagi kan kalau misalkan terdakwanya ya kan SYL kan emang udah jatuh vonis ya. Ya pada saat ini maksudnya dua-duanya penting, tapi fokusnya justru kita harus memastikan bahwa KPK ini bersih gitu. Kemarin juga kita sempat bahas ya gitu, kayaknya akan sangat penting bila pihak-pihak dari KPK juga pada mau buka suara, dan sepertinya tuh kayak bungkam semua, tapi untungnya mulai pada ada yang jadi saksi ya. Dan pertanyaannya adalah apakah saksi-saksi ini akan membela, membuka, jujur atau bagaimana? Atau kompak ya kan? Kompak untuk tidak bersuara. Cukup inilah mengapresiasi pihak penyidik ya yang terus-menerus berusaha untuk mengungkap misteri dari kasus pemerasan ini ya. Mudah-mudahan cepat terkuak dan mudah-mudahan kalau benar Pak Firly doing something bad gitu ya. Melakukan sesuatu yang di luar ini ya, seharusnya ya kan. Ya mudah-mudahan juga kita masih bisa percaya sama hukum Indonesia ya gitu. Dan orang-orang masyarakat Indonesia juga ngeresein dalam tanda kutip atau cerewet ya karena sayang sama KPK gitu, biar KPK ini tetap jadi lembaga yang terpercaya gitu. Kalau misalkan KPK aja yang nggak bisa dipercaya, terus mau percaya sama siapa lagi gitu kan? Iya, dan gue ngeliat kayak akan ada gaduh tuh pada Untung gaduh ya, bukan gadun ya. Pada demo tuh yang LGBTQ tuh depan Coldplay itu. Oh iya. Menurut gue pada jalan-jalan ngurusin itu mendingan lu iniin KPK deh. Itu mah beda orientasinya, Lin. Nggak peduli juga sama kasus-kasus korupsi begini. Beda ininya, beda jalurnya. Iya sih, cuman kayak I don't know ya. Mohon maaf ya, bukan merendahkan prinsip mereka gitu. Cuman menurut gue ada hal yang lebih krusial gitu masalahnya gitu di teman-teman mahasiswa ini. Juga ya, teman-teman mahasiswa ya kan, kita ngarepin gitu kan. Nih KPK nih perlu perhatian lebih mungkin dari teman-teman mahasiswa. Ini saatnya para aktivis Indonesia yang merasa memang mereka itu punya sisi nasionalisme tinggi. Ayo dong maju. Bang Adian Apitupulu. Ya kan? Jangan marah-marah belain Bu Mega terus. Ya kan emang tugasnya. Oke lah kalau begitu. Kita lanjut aja. Lanjut. Mudah-mudahan ini ya, sebelum lanjut, mudah-mudahan kita berdoa dulu. Enggak deh. Mudah-mudahan datang hari Kamis dan mudah-mudahan cepat terbongkar misterinya. Oke. Berita berikutnya. Kita bahas perduitan enggak? Wah, asik nih duit. Bukan duit gua tapi. Kita ambil dari tempo.co lagi. Nah ini, Jokowi sambut baik rencana Freeport tambah saham dan perpanjang izin tambang hingga 20 tahun. Nah izin tambang Freeport di Indonesia itu berakhir pada 2041. Artinya jika penambahan itu disepakati, izin tambang akan berlaku sampai 2061. Nah ini Jokowi seneng nggak? Kita ikut seneng nggak? Sebenarnya ya, harusnya kita nggak seneng ya kalau pengennya sih udah cukup sampai 2041 aja gitu. Cuma gue ngebacanya gini, mungkin ini adalah suatu bentuk negosiasi yang mana kepemilikan ya saham untuk Indonesia itu ditambah katanya. Dan sama Pak Jokowi itu dia minta lagi nego ditambah 10% gitu. Ya mungkin ini adalah suatu bentuk negosiasi, gue nggak ngerti gitu kan. Cuman maksudnya kalau memang itu tujuannya untuk kebaikan rakyat ya kan, negara ini juga gitu, ya udahlah gitu kan. Dan kayak ini kan
erat kaitannya sama Amerika ya, sama Amerika. Apa mungkin Pak Presiden ngebaik-baikin Amerika kemarin, datang gitu kan, ketemu Joe Biden ya kan, sampai dirangkul gitu kan, ditawarin mau minum apa, kopi, wedang jahe atau apa gitu, enggak ya? Mungkin bagian dari perundingan. Saya mau bahas Palestina sama Israel. Bisa juga. Terus kata Pak Bidennya, yowes, tapi saya itu ya, kita bahas Freeport ya. Gitu. Ya, bisa nggak? Bisa juga. Atau mungkin gini. Bahasa Jawa ya dia. Iya. Oh alah, gitu. Kalau kan Joe Biden itu Joe-nya Jokowi, Jokowi Biden. Jono. Atau mungkin gini, kan Indonesia mau pemilu nih, Amerika dibaik-baikin biar nggak ganggu mungkin. Ini kita berprasangka terus ya tadi ya. Kayaknya nggak ada orang Amerika nonton acara ini ya, jadi kita tenang aja ya. Nggak ada, aman-aman. Ya pasti niat Pak Jokowi baik, ya kan. Tapi kan memang karena nuansa dunia ini lagi genting gitu, somehow kita jadi banyak pertanyaan, what's up with that gitu, ada apa cerita di belakangnya. Dan kemarin ketika Pak Presiden ketemu Joe Biden itu banyak yang berharap, karena kan Indonesia adalah negara ya kan yang cukup dekat sama Palestina gitu. Mereka berharap pemimpin-pemimpin di luar sana tuh bisa lah lo ngomong ke Joe Biden gitu kan, buat nyuruh Israel untuk udah stop dong ya kan, gencatan senjata gitu. Mereka berharap banyak sama Pak Jokowi gitu. Ngaruh nggak menurut lo? Ngaruh sih, ngaruh. Amin. Mudah-mudahan ngaruh ya. Kayaknya kalau misalnya harusnya sih mudah-mudahan ada strategi ya, bukan hanya bicara. Kadang-kadang tuh kita nggak ngerti gimana cara kepala, bukan kadang-kadang, emang nggak ngerti. Kepala negara tuh gimana sih komunikasi private-nya gitu. Tapi I'm pretty sure pasti ada ya. Sampai akhirnya ada ngebahas Freeport juga, mungkin ada sesuatu yang bisa di apa ya, part of negosiasi. Iya, kayak gitu. dibaik-baikin gitu loh. Betul. Dan kalau misalkan kasus yang terjadi ya kan, peristiwa atau konflik yang terjadi di Palestina ini, Israel ini, kita jelas nggak bisa komunikasi langsung sama Israel karena nggak ada hubungan diplomatik ya kan. Cara yang paling efisien apa, ya udah kita ngomong sama Amerika. Betul. Ya kan, sebagai sekutunya gitu. Kita nggak mungkin apa presiden datang ketemu siapa, Netanyahu gitu, nggak mungkin. Malah dicerca lagi nanti ya kan, salah lagi gitu. Iya, yang ada nanti malah Indonesia jadi sasaran juga gitu. Kita nggak tahu. So ya gue rasa sih mudah-mudahan tidak berdampak buruk bagi Indonesia ya. Karena kan para rumah sakit Indonesia sendiri sudah kena gempuran. Wah, gitu parah ya. banget. Parah banget gitu. Jadi mudah-mudahan rakyat Indonesia juga lebih calm lah gitu kalau mau membela gitu. Jangan sampai, karena kemarin itu udah ada tayangan kan tentara Israel itu datang ke salah satu rumah warga Palestina. Rumah warga ya. Nah, warga Palestina ini ternyata dia itu adalah orang yang suka bikin konten TikTok soal keadaan di Palestina. Nah, ini membuktikan bahwa jadi si tentara Israelnya mendatangi si bapak ini karena dia tahu bahwa nih orang sering bikin konten soal Palestina di TikTok. Artinya tentara Israel itu mengamati media sosial. TikTokers ya. Ya. Ini sebenarnya kalau misalnya apa ya, ini tuh sebagai salah satu awareness juga buat masyarakat Indonesia bahwa be careful, orang Israel juga memperhatikan apa yang Indonesia pasti lakukan di media sosial gitu. Jadi mudah-mudahan kita bisa lebih lebih membela dengan with love lah gitu, dengan kasih lah gitu. Dan ujung-ujungnya ya dibalik semua perjuangan atau kegiatan yang mengedepankan kekerasan, akhirnya memang yang udah terbukti ya, diplomasi itu jauh lebih efektif, ya kan? Banyak perang yang berakhir ya karena diplomasi gitu kan. Banyak konflik-konflik yang terjadi karena pendekatan gitu kan dari pemimpin negara A gitu kan ketemu pemimpin negara B, yuk kita sudahi ya kan, kita gencatan senjata aja, udah selesai gitu. Iya, ya mudah-mudahan lah gitu, karena memang Amerika ini adalah pintu gitu ya. Sebenarnya betul nggak sih? Betul banget. Iya, pintu membuka kuncinya tuh dari ya Amerika.
lewat Amerika. Gitu. Keputusan-keputusan yang terjadi gitu kan ya banyak ditentukan sama Amerika. Iya, harus disabotase dulu nih gitu pengiriman persenjataannya. Karena semua kan masuk dari sekian persen dari kalau nggak salah 80 apa 70% itu pengirimannya memang dari Amerika. Supply-nya ya. Supply-nya Italia, iya. Amerika, Turki apa Turki loh kalau nggak salah. Bahkan kirim, mohon maaf ya kalau gue salah ya, juga mengirim ke Turki apa Yunani, I forgot ya. Juga kirim ke Israel dan terpaling banyak itu dari Amerika. Nah mungkin mudah-mudahan sih nggak mungkin ya secara gamblang Pak Jokowi ngomong lu jangan jualan senjata, masukin senjata lagi. Tapi mungkin dari situ juga harus disabotase dulu nih gitu pengiriman senjatanya dulu. Semakin kalau senjatanya terus ada ya orang berantem nih, lu kirim lagi panas, lu kirim, lu lemparin, celurit, ya terus nggak beres-beres, nggak beres-beres gitu, gitulah. Mudah-mudahan kita nggak mau Freeport jadi kemana-mana ya. Iya, panjang ya kan. Berita kedua ada gak? Ketiga apa kedua? Ketiga. Berita ketiga. Oke, mari kita sikat berita ketiga yaitu dari kompas.com. Nah, ini seru nih, kejadiannya baru aja. Hampiri Megawati di KPU, Gibran sungkem, Kaesang berlutut. Nah, jadi gini ceritanya nih. Nggak lama setelah Bu Mega dateng ya kan ke acara yang kemarin itu, beliau duduk. Gibran Raka Buming Raka tuh menghampiri dan mencium tangan Bu Mega sambil membungkukkan badan. Nah, Gibran juga lalu bersalaman sama elit parpol koalisi PDIP lainnya yang duduk di kursi depan. Jadi kayak ada ketum P3 ya, Pak Mardiono, ada ketum Perindo juga Pak Haritanu. Jadi beliau tuh ya, maksudnya si Gibran ini menunjukkan sopan santun ya kan dengan mencium tangan Bu Mega sungkem kayak gitu. Tuh banyak dibahas tuh, video-videonya juga banyak. Gue ngeliat tuh di sosial media, di Twitter, Instagram gitu. Karena menurut lo gimana, Lin, sama gesturnya Gibran ini dan ngajak si adenya ini Kaesang? Tadi tuh sudah ada statement dari dari Gibran gitu bahwa alasan beliau melakukan hal itu tuh karena sosok Ibu Megawati adalah sosok yang paling dituakan di situ. Sesepuh. Ya, yang paling dituakan, dan beliau juga sangat menghormati Bu Mega. Jadi kalau melihat alasannya, pertama ya melihat alasannya Mas Gibran itu sudah sepatutnya menurut gue gitu ya, wajar gitu. Kita datang ke suatu tempat yang paling tua, masa nggak kita salamin ya kan? Kedua, sebagai masyarakat juga gue ngelihatnya itu sesuatu yang biasa aja. Oh, biasa aja? Iya, gue gak ngelihat itu sebagai sesuatu yang istimewa. Cuman kan ini menjadi istimewa karena kan kesannya mereka berkhianat dari PDI Perjuangan ya. Kesannya gitu kan. Gitu. Kesannya kayak ada sesuatu hal yang tidak baik-baik saja di antara mereka. Kalau gitu. Jadi Mas Gibran atau Mas Kaesang, lo bakal melakukan hal yang sama nggak? Iya pasti. Iya, gue juga. Gue mikirnya gini, kalau misalkan ya mau gue nanti dicemberutin atau dimelengosin, pokoknya gue salam aja dulu, ya kan? Pokoknya bolanya nggak di gue, ya kan? Gue tetap hormat santun sama yang tua, gitu. Mau nanti gue gitu, ya itu ya udah gitu. At least gue tetap menghormati yang tua, gitu. Tapi kan ternyata nggak, Bu Mega nggak kayak gitu. Dia ini kok disalamin, gitu kan, dibales gitu. Masa? Oh nggak kena, bukan muhrim berarti. Tapi menurut lu Bu Mega ini nggak menerimanya gimana? Kesel nggak? Nggak bisa kelihatan Lin kalau kayak gitu kan tetap disalamin. Sama Pak SBY tetap salaman kok. Gue beda. Jadi gue merhatiin tuh waktu Mas Gibran sama Mas Kaesang datang, kan Bu Mega tuh lagi ngobrol sama Pak Ganjar. Ya. Terus waktu Mas Gibran sama Kaesang, Gibran dua-duanya lebih muda dari gue. Gibran sama Kaesang lewat. Berdua kan tuh. Bu Mega tuh kayak ngelihat mereka terus kayak acuh gitu, kayak ngeliat doang terus sokap kayak langsung nih gitu kan. Ya, kayak langsung ngeliatin ke Ganjar lagi kayak Oke, gitu. Oke, gitu kan. Terus tiba-tiba mereka datang gitu, terus kayak, ke saya ternyata gitu. Ya gitu. Balik lagi kan, jadi udah lewat dulu. Iya, ngajak si Kaesang kan. Ya, menurut gue itu gestur yang sepatutnya sih, dan bagus. Ya justru yang dipertanyakannya adalah kenapa membesarkan hal yang ini, membesar-besarkan hal ini seolah-olah ada something yang
inilah apa cari-cari, ada yang menyalahkan ada yang bukan menyalahkan ya, mungkin ada yang menganggap Bu Mega kayak sok tua something like that lah ya gitu. Emang udah senior gini, ya kan? Gitu, sok tua. Sok dituakan gitu ya. Atau ada yang ngomong ala palsu nih Gibran sama Kaesang. Justru gue nggak ngertinya adalah kenapa sih nggak melihat segala sesuatu dari sisi yang positif gitu, gue nggak paham. Dan buat kultur orang Indonesia ya kan, di acara kayak gitu ada sosok yang paling dituakan Salaman, sebenarnya simpel gitu kan. Cuman mungkin ya orang ributin karena dianggap saat ini ada konflik gitu. Iya, gitu pasti. Ya, mungkin orang kalaupun kalau gue jadi Bu Mega ya, kalau gue jadi Bu Mega. Kalau even gue jadi Bu Mega, gue kesel pun gue rasa wajar. Oh gitu? Iya. Tapi tetap salaman dong, gak melengos dong? Ya mungkin dia juga terkejut kali gak gitu, I don't know what to do gitu. Dia juga, gue bukan ngebelain siapa. Jadi menurut gue tuh apa yang terjadi saat itu adalah sebuah kewajaran dari pihak Gibran, Kaesang dan juga Bu Mega. Menurut gue apapun yang terjadi di situ tuh adalah sebuah sesuatu yang gak perlu dibesar-besarkan menurut gue ya gitu. Iya gitu kan. Buzzer apa mungkin yang ramein tuh katanya tuh. Bazar, majalah bazar. Ya sekarang gini, banyak desas-desus gitu bahwa Gibran dan Kaesang ini keluar dari lingkaran PDI Perjuangan karena masalah personal. Iya, oke lah anggap itu misalnya benar. Ya kalau misalnya Bu Mega juga menganggap sesuatu itu personal, wajar dong. Ya udah adil gitu. Jadi nggak perlu dibesar-besarin, itu biasa aja. Sama bagaimana cuma mau merendahkan diri di depan senior aja kalau gue lihat. Ya itu wajar kan gitu. Biasa aja Yang seru tuh ya kalau habis sungkem salaman terus Bu Mega dikasih mikrofon suruh komentar. Wah itu seru banget pasti. Enggak dong gini, iya Ibu yuk kita foto dulu selfie. Wah gimana tuh ya mukanya. Katanya sih pas Kaesang ngomong sama pun di mute jadi nggak dengar Bu Mega. Waduh mirip ya. Mirip kejadian waktu itu ya di DPR dong ya. Iya. Irsya Bu Puan. Iya, tapi enggak lah itu justru seneng liatnya seger. Iya, kita makanya kan gue bilang dari tadi gue berharap ya kan ketika mulai ya kan pesta demokrasi ini dimulai gitu kan, ya udah jangan gontok-gontokan, jangan ribut apa nyerang, udah lo tunjukin prestasi lo aja masing-masing, pencapaian lo apa memainkan atau perangnya tuh perang ide gagasan. Kalau nyerang ngejulitin ini lain, udahlah orang gini loh. Ketika lo pengen mendapatkan sesuatu yang positif tapi lo nyebar energi negatif, percuma gitu kan, lo jadi nggak bakal apa ya mendapatkan impact atau hasil yang baik. Nggak usah julid itu urusan yoga. Iya, ini udah bukan bulan julid, ini November. Iya kan gitu, janganlah masyarakat ini yang nggak penting-penting diangkat gitu. Bahasnya dinasti mulu ya kan. Itu mah tempat restoran apa karaoke dinasti ya, lupa gue. Ketawa aja ya. Ya menurut gue biasa aja. Ya mudah-mudahan justru dengan begini ya, kemarin Pak Jokowi sudah mengundang 3 capres. Makan bareng. Cawapresnya belum diundang ya? Nggak jadi. Belum. Nggak jadi, jangan deket begini. Nggak jadi. Nggak jadi ya? Iya, dananya belum turun anggaran. Ya udah gitu kemarin ada sungkem-sungkeman. Ya harusnya sudah lah gitu. Kita bertarung aja langsung gitu ya kan. Oke, kalau gitu udah 3 berita ya. Udah 3 berita? Komplit? Komplit. Kita bahas yang lain lagi berikutnya. Terima kasih. Sampaikan pandangan kalian di kolom komentar. Dadah. Bye-bye, dadah.